Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Slebes People? Senang rasanya saya Febrian bisa kembali menjumpai Anda dalam program Obrolan Karir Musik. Slebes People, jika kita berbicara tentang dunia persepak bolaan di Kota Makassar, kita memiliki klub kebanggaan ya, PSM Makassar. Namun jika kita berbicara tentang nasib stadionnya, ini agak miris ya, karena memang sudah banyak dorongan, sudah banyak masukan-masukan, tapi sampai saat ini juga masih belum ada kepastian yang jelas terkait dengan bagaimana perkembangan dari renovasi Stadion Matoanging. Saat ini kita sudah terhubung bersama dengan legislator DPRD Sulsel, ada Bapak Irfan AB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak Irfan ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita juga sudah terhubung dari Dispora Sulsel, ada Bapak Andi Arwin Aziz. Apa kabar Pak Andi Arwin? Alhamdulillah baik. Sehat ya. Baik, kita juga terhubung di sini dengan pengamat olahraga, ada Bapak Andi Akbar. Bapak Andi Akbar, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik. Sehat ya. Dan kita juga sudah terhubung dengan kelompok supporter PSM Makassar yang memang sudah kita kenal ya. Tidak asing lagi, ada Panglima Laskar Ayam Jantan, ada Deng Uki. Deng Uki, apa kabar Deng Uki? Ya. Jadi sembari kita menunggu Deng Uki untuk memperbaiki dari segi audionya, kita mulai saja. Pertama saya ke Bapak Andi Arwin Aziz dari Dispora Sulsel. Kalau kita melihat perkembangan dari pembangunan Stadion Matoanging ini seperti apa sampai saat ini? Karena memang banyak sekali dorongan dan pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat maupun kelompok supporter sepak bola yang mendukung PSM Makassar. Dari Bapak Andi Arwin Aziz sendiri seperti apa nih menanggapinya? Ya, jadi yang saya hormati anggota dewan yang terhormat, yang kebetulan beliau adalah mitra saya di Komisi E ya bidang olahraga, dan yang saya hormati pengamat olahraga, kebetulan juga mitra kami di Dispora Sulawesi Selatan dalam rangka PON. Kemudian yang saya hormati Deng Uki sebagai pemerhati sepak bola di Sulawesi Selatan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jadi saya perlu jelaskan bahwa untuk pembangunan Stadion Matoanging sampai saat ini kami belum mengalami kendala sesungguhnya, karena kalau terkait dengan persiapan untuk kita membangun Matoanging itu sebenarnya sudah siap dari tahun 2020-2021 yang lalu, yang saat ini gitu. Jadi tidak ada sebenarnya yang menjadi kendala. Hanya memang ketika skema pembiayaan untuk pembangunan Stadion Matoanging ini berubah, yang awalnya skemanya melalui pinjaman dana PEN ya, dana PEN SMI, itu kemudian dirubah skemanya menjadi APBD murni yang disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Nah, maka setelah itu kami akhirnya juga melakukan additional design, artinya perubahan atau penambahan desain baru yang kapasitasnya lebih kecil dalam hal ini untuk menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Sebab dengan skema awal, dengan desain yang awal, yang ultimate design dan bahkan itu sudah selesai desainnya, itu akan menyerap APBD itu kurang lebih 1,4 triliun rupiah. Nah, kalau dengan alokasi anggaran 1,4 triliun rupiah, melihat dengan kondisi pandemi saat ini, tentu hal ini sulit untuk diwujudkan apabila tidak melalui skema pinjaman. Nah, harus dengan APBD murni, pinjaman. Sementara kita saat ini mau melakukan pembangunan dengan skema dengan kemampuan keuangan. Makanya setelah itu akhirnya Bapak Pelaksana Tugas Gubernur memberikan kebijakan bahwa untuk pembangunan Stadion Matoanging ini tetap akan dilanjutkan. Jadi sudah lama kami sudah sampaikan bahwa ini tetap dilanjutkan. Hanya saja pemenuhan anggarannya itu ditempatkan di tahun 2022. Sekali lagi 2022. Jadi kalau kita berharap hadir aktivitas konstruksi di tahun 2021, tentu hal ini mustahil akan diwujudkan karena anggarannya saja di 2022. Nah, saat ini yang kami lakukan adalah melakukan persiapan secara administratif, ya, dokumen-dokumen perencanaan, dokumen-dokumen untuk menghadapi lelang,
kemudian dokumen-dokumen untuk melaksanakan kegiatan di tahun 2022 itu disiapkan dari sekarang. Nah, upaya yang saat ini kami lakukan dalam upaya percepatan pembangunan ini adalah melakukan langkah-langkah penyiapan administrasi. Di antaranya saat ini kita sebenarnya sudah lengkap semua, mulai dari AMDAL, AMDALALIN sudah lengkap semua. Kemudian juga dari sisi manajemen konstruksi juga, kemarin kita sudah berkontrak untuk manajemen konstruksi pengawasan pembangunan stadion. Tugas dari manajemen konstruksi ini adalah terhadap additional design yang sudah selesai sejak akhir bulan Agustus yang lalu. Itu sudah selesai desainnya, dan bahkan kita sudah pernah mensosialisasikan desain tersebut. Apabila teman-teman mau saya upload desain ini, bisa juga upload desain. Sehingga saat ini adalah kami di Spora Sulawesi Selatan sedang mempersiapkan untuk melakukan lelang dini. Lelang dini ini adalah langkah strategis yang kami lakukan dalam upaya percepatan untuk pekerjaan proyek pembangunan ini di tahun 2022 dengan tidak lagi melakukan lelang. Jadi kita lelang lelang proyeknya di tahun ini, pelaksanaannya di tahun 2022. Kenapa demikian? Karena memang anggarannya tersedia di tahun 2022. Harusnya kami diapresiasi karena ada upaya kami melakukan percepatan dengan melakukan lelang dini. Kami memang melakukan ini supaya di 2022 efektif 1 tahun itu kita hanya fokus melakukan pekerjaan konstruksi saja. Jadi tidak lagi mengerjakan administrasi. Seperti itu gambaran-gambaran singkat terkait dengan persiapan yang telah kita laksanakan dalam hal persiapan pembangunan Stadion Matuanging ini. Demikian mungkin gambaran singkat itu. Baik, terima kasih Bapak Andi Arwin Aziz. Saya ke Pak Irfan Habib selaku legislator DPRD Sulsel. Pak Irfan, dari DPRD Sulsel sendiri untuk dukungan terkait dengan pembangunan Stadion Matuanging sejauh ini seperti apa? Ya, saya kira kami dari DPRD Provinsi Sulawesi Selatan sudah berkali-kali melakukan pertemuan dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Saya kira pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan diwakili oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Kita sudah berkali-kali mengadakan pertemuan, baik pertemuan di komisi dalam rangka pembahasan anggaran, maupun rapat-rapat evaluasi, maupun kunjungan langsung ke Stadion Matuanging. Nah, kita berharap bahwa Stadion Matuanging ini sebagai stadion yang menjadi apalagi namanya. Ya, saya kira kita ketahui bersama bahwa Stadion Matuanging ini adalah salah satu warisan sejarah yang harus kita pertahankan. Kenapa? Karena di Stadion Matuanging ini banyak momentum bersejarah yang terjadi. Ya, antara lain di mana klub sepak bola kita misalnya PSM berkali-kali melakukan pertandingan di sini, dan orang paham bahwa kalau bertanding di Stadion Matuanging itu agak susah menangnya. Jadi ada semacam satu aura yang ditakuti oleh tim-tim yang bertandang di Stadion Matuanging. Nah, olehnya itu menurut saya apapun ceritanya Stadion Matuanging ini harus kita tetap pertahankan. Sayangnya pada tahun lalu ketika dianggarkan 1,2 triliun lewat skema PEN tadi, dengan perencanaan tentu yang sudah kita ketahui bersama karena perencanaannya sudah beredar di mana-mana, dengan kapasitas penonton kalau tidak salah di atas 30.000 yang sudah didesain sedemikian rupa, dan malah sudah diadakan pembongkaran-pembongkaran oleh pihak pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Kita lihat juga pada saat pembongkaran sempat mengalami peristiwa yang luar biasa dramatisirnya di situ karena ada konflik yang terjadi pada saat pembongkaran. Nah, akhirnya setelah pembongkaran ternyata dalam perjalanannya anggaran PEN ini tidak bisa terimplementasi. Akhirnya pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan
dahulunya di bawah kepemimpinan Bapak Nurdin Abdullah, hari ini di bawah kepemimpinan PLT Pak Sudirman Sulaiman, itu mengalami proses perubahan perencanaan. Jadi dari kapasitas yang sudah kita ketahui bersama yang 30.000, akhirnya kapasitasnya diturunkan. Tentu juga anggarannya diturunkan sampai 200. Ya kurang lebih kami kemarin pembahasan dengan Pak Arwin, anggaran yang bisa disiapkan itu kurang lebih 350 miliar sampai selesai dengan desain yang sudah disiapkan. Nah, olehnya itu kami mewanti-wanti kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan kemarin bahwa jangan sampai kita melakukan, kita men-stressing bahwa kepemimpinan Bapak Gubernur ini tinggal 2 tahun kurang lebih kalau tidak salah sampai tahun 2023. Jangan sampai pembangunan stadion ini tidak tuntas lagi. Kalau tidak tuntas itu artinya 3 gubernur melahirkan 3 stadion yang tidak selesai-selesai. Pak Amin San di Sudiang, Pak Sahrul di Barombong yang anggarannya juga kurang lebih 350 tidak salah. Nanti ini mata angin. Olehnya itu fase yang paling menentukan ini adalah fase di tahun 2022 yang akan datang. Nah, kita berharap anggarannya ya signifikan sehingga tahun 2003 di akhir jabatan Pak Sudirman Sulaiman, apalagi kita ketahui 2023 itu sudah tahun politik. Kita berharap bahwa sudah tuntas di situ. Kalau tidak, ini hanya akan melanjutkan satu cerita bahwa ternyata setiap zaman gubernur itu melahirkan stadion yang tidak selesai-selesai. Ya, tapi nanti selesai Pak Sudirman ada gubernur baru, nanti ada lagi stadion baru, akan tidak selesai juga. Nah, olehnya itu kita berharap bahwa Stadion Matuanging ini betul-betul bisa menjadi skala prioritas pemerintah provinsi. Kami DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, saya kira dari 2 perubahan ini, baik perubahan yang dilakukan dengan skema PN, pada saat itu walaupun awalnya DPR menolak lewat diskusi panjang, akhirnya kita sepakati. Nah, sekarang juga ini di Komisi E kemarin, kita juga diskusi panjang dan akhirnya juga kita menyepakati bahwa kita berharap di tahun 2022 pembangunan Stadion Matuanging sudah bisa berjalan dan kita semua bisa berharap tahun 2023 selesai. Karena ini memang harus anggarannya multi-year menyelesaikan. Kira itu pandangan kami Komisi E menyangkut pelaksanaan pembangunan Stadion Matuanging.